Shalom umat Tuhan, jemaat GKI Kalders yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga yang terkasih. Semoga semangat Natal, kebahagiaan Natal terus bertumbuh, bahkan bertambah-tambah dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang merupakan pesan Natal pada Sapaan Gembala pekan ini. Kita bersama-sama mengawali dengan kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam peristiwa Natal hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang kembali mengajak kami untuk menghayati makna Natal, pesan Natal yang sangat indah, yang sangat berharga untuk kehidupan kami, yang kami yakin juga akan membangkitkan kembali pengharapan, iman, dan cinta kasih yang makin mendalam kepada Tuhan. Bapa, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Sang Firman yang menjadi manusia, yakni Kristus Yesus, kami mohonkan doa kami. Amin. Umat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil pada firman Tuhan Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian untuk kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Umat Tuhan, ada dua model Natal, dua model cerita Natal yang kita boleh temukan dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah model yang diungkapkan Injil Matius dan Injil Lukas, dengan sebuah gambaran yang sangat mudah untuk kita tangkap tentang Maria yang berjumpa dengan malaikat, Maria berjumpa dengan Elizabeth, Maria Yusuf naik keledai menuju ke Bethlehem, tentang para gembala yang berjumpa dengan para malaikat di malam yang gelap, tentang orang-orang Majus yang melihat bintang timur dan mereka datang kepada Yesus untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini yang pertama. Model yang pertama yang sangat mudah kita bayangkan tentang peristiwa Natal dalam berbagai kejadian. Lalu yang kedua adalah tentang versi Natal dalam ungkapan Injil Yohanes. Ini sangat sulit untuk dicoba digambarkan. Karena apa? Terlalu abstrak, terlalu filosofis tentang Natal yang diungkapkan oleh Injil Yohanes ini. Tetapi ada makna yang sangat mendalam yang coba mau digemakan oleh Injil Yohanes kepada kita, yakni sebuah pesan yang luar biasa tentang di mana keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan ada di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Artinya apa? Tuhan ada di sini. Di dunia ini, di sini, di dalam hati kita. Ini pesan Natal kita. Tuhan ada di sini. Ini pesan yang juga didengarkan oleh para gembala, yang digemakan oleh para malaikat. Ini pesan juga yang didengarkan oleh orang-orang Majus dari timur yang bahkan ditakuti oleh Herodes. Tuhan ada di sini. Ini sebuah pengalaman yang juga langsung dirasakan oleh Maria dan Yusuf. Tuhan ada di sini, di mana dalam kandungan mereka dilahirkan. Tuhan ada dalam palungan, dibungkus dengan lampin, sebagai ungkapan bahwa Tuhan hadir dalam kesederhanaan. Saudara Tuhan, Injil Yohanes dibuka dengan cara yang sama dengan kitab Kejadian dibuka. Dengan sebuah kata-kata pada mulanya. Di Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi Yohanes tidak mau berhenti dengan pesan bahwa firman itu setara dengan Allah.
Yohanes kemudian memberikan sebuah fakta yang sangat mengejutkan dunia, bahwa firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Yang Maha Kuasa itu telah berkenan untuk menjadi unsur yang sangat mudah hancur, menjadi unsur yang sangat rapuh, yakni dalam diri Yesus Kristus yang merupakan manusia yang seutuhnya. Yang rohani itu menjadi daging. Allah yang menopang segala sesuatu itu telah bertopang ke dalam diri seorang perempuan, yakni dalam kandungan Maria. Ini sebuah pesan yang luar biasa, bahwa Allah yang jauh itu telah hadir di sini dan tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Kata diam ini punya makna yang sangat ajaib untuk menegaskan tentang keberadaan Tuhan dalam peristiwa Natal. Kata diam dalam bahasa Yunani berarti skeno. Skeno dalam arti yang sangat harafiah bisa bermakna berkemah atau mendirikan kemah atau menempati atau mendiami. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu memang sudah berkemah di bumi ini, bahkan berkemah dalam hati manusia. Dia mendiami dunia ini, bahkan dia mendiami hati manusia. Saudara umat Tuhan, sebelum peristiwa Natal terjadi, orang-orang Israel biasa memandang ke langit untuk menunjuk tentang keberadaan Tuhan. Mereka memandang bahwa Tuhan itu ada di atas sana, di sebuah tempat yang jauh, jauh dari jangkauan kita, jauh dari perhatian kita. Tidak ada yang mampu menjangkau Dia dalam kemahabesaran dan dalam kemahamuliaan, dalam kemegahannya di sorga. Dan memang ada berbagai peristiwa ketika Tuhan itu melawat umat manusia dalam sebuah kejadian yang luar biasa. Dan kalau orang-orang Israel mengalami sebuah kejadian yang luar biasa, maka mereka biasanya menumpuk batu-batu, mendirikan tumpukan batu sebagai sebuah monumen, untuk menegaskan bahwa dulu pernah Tuhan muncul, Tuhan menampakkan diri. Dulu pernah Tuhan itu melawat kita di sini, ya, di sebuah tempat, di sebuah daerah. Kemudian mereka mendirikan di sana ada monumen sebagai kenangan, sebagai pengingat bahwa dulu pernah Tuhan itu menampakkan kehadirannya, kemuliaannya di sana. Ini yang kemudian dialami oleh banyak tokoh dalam Alkitab, misalkan Abraham, misalkan juga Yosua, misalkan juga Samuel. Mereka mendirikan batu-batu sebagai monumen untuk mengenang tentang Tuhan yang pernah menampakkan diri atau menampakkan keajaibannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi Yohanes mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu telah ada di sini. Tapi Yohanes mau berkata kepada kita bahwa ketika Yesus lahir, maka Tuhan sungguh-sungguh telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Ini sebuah makna yang luar biasa, seolah Allah berkata kepada manusia bahwa aku ingin mereka mendengarkan suaraku, menatap wajahku, mencium aromaku, mendengar, melihat bagaimana aku bekerja, mengajar mereka. Juga bagaimana aku mau menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka seharusnya menjalani kehidupan yang benar seperti yang aku inginkan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dalam sebuah relasi yang dekat, erat dengan Dia. Umat Tuhan, seorang gubernur biasa hadir sebuah acara untuk meresmikan sesuatu, meresmikan usaha yang baru misalkan. Sebagai tuan rumah di wilayah itu, dia hadir untuk menyambut para tamu dan juga untuk meresmikan, mendukung usaha yang sedang dirintis oleh para pengusaha. Setelah usaha itu diresmikan oleh sang gubernur, maka dia akan kembali ke tugasnya, ke kantornya, meneruskan kehidupannya sehari-hari sebagai seorang gubernur. Dan usaha itu kembali ditangani atau dihandle atau diambil alih oleh pengusaha yang merintis usaha tersebut. Umat Tuhan, kita membayangkan bahwa Kristus
sebagai seorang gubernur atas kehidupan umat manusia, bahkan atas kehidupan pribadi kita masing-masing. Dia hadir dalam rangka meresmikan sebuah usaha baru, yakni usaha untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk kehidupan kita masing-masing. Namun, dalam rangka menyelamatkan orang berdosa ini, saudara, gak cukup dengan waktu sejam atau 2 jam, melainkan ada waktu yang panjang yang mesti ditempuh oleh Kristus dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Maka Dia sungguh-sungguh hadir di sini, menetap dalam hidup kita, bahkan Dia mau hadir untuk menguasai seluruh kehidupan kita masing-masing. Saudara, sekarang perlu kita masing-masing bertanya kepada kita, apakah kita siap untuk menyambut Dia sepenuhnya dalam hati kita sebagai seorang gubernur, pemimpin, bahkan Tuan dalam kehidupan kita? Apakah kita siap untuk membiarkan usaha kita, keseharian kita dikendalikan, dikelola oleh Kristus dengan sepenuhnya? Bahkan, apakah kita juga siap untuk mundur dalam rangka membiarkan Kristus untuk makin maju, makin terdepan, dan makin yang paling utama dalam kehidupan kita? Tuhan sudah ada di sini dan Dia ingin mengambil alih dunia ini, bahkan mengambil alih diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Mari serahkan ke Tuhan. Itu merupakan hadiah yang paling utama, yang paling berharga, yang Dia ingin sambut dalam peristiwa Natal ini. Selamat berbahagia, selamat Natal. Tuhan ada bersama-sama dengan saya, juga Dia ada bersama-sama dengan saudara-saudara dalam seluruh perjuangan, keseharian, dalam semua harapan yang sedang kita bersama-sama usahakan dan raih dalam Tuhan. Tuhan menopang kita, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya.